sama pemiliknya ini si Bos Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar, korek harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Ya, ini tim kami sedang sedikit menyibuk ya teman-teman. Ya, sedikit menyibuk. Saya akan lanjutin tentang korekan Ninja yang kemarin yang sedikit ada kegagalan dari motornya kan. Yang awalnya beli memang sudah seperti demikian, ala kulihal ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini memang si pemilik ini mungkin seorang sultan ya teman-teman, pengen dilanjut aja katanya, dilanjut, akhirnya pengen korek hariannya para sultan katanya. Aduh, saya bingung, sedangkan saya cuman korekan harian biasa. Nah, tapi ini sebuah tantangan untuk saya. Insya Allah, bismillah, doain ya teman-teman, semoga perjuangan saya nih bersama tim berhasil ya. Insya Allah, bismillah. Nah teman-teman, jangan lupa ya selalu doain saya biar selalu sehat nih sama para tim nih. Nanti ada penemuan baru atau apa, insya Allah akan saya share ya kan, untuk berbagi ilmu bersama teman-teman. Nah, teman-teman semua semoga selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah sama Allah, diberi umur panjang dalam taat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillah, kita lanjut ke oprekannya Ninja, korek hariannya para sultan. Oke. Ya, ini teman-teman, ini motornya Ninja RR ya. Peleknya udah kelar diganti ya, pakai ban lebar. Ya, Ninja RR. Mesin berantakan di bawah ya. Mesin berantakan. Nah, kenapa saya bilang korekannya para sultan, teman-teman? Ini krek as saya pakaiin krek as ZX. Karena kan saya jarang pakai krek as ZX. Ini saya pakaiin krek as ZX. Udah begitu stroke up, struknya ditaikin teman-teman. Taikin 1 mili, struknya ditambahin dari standarnya. Jadi TMA naik 1 mili, TMB nya turun 1 mili. Stang seher tetap pakai punya Ninja RR ya, pin 15, bukan stang ZX ya teman-teman ya. Nah, ini krek asnya. Ini udah di stroke. Kalau orang stroke sakit. Nah, ini maka motor juga, ini motor sakit, ini motor stroke. Di stroke makanya di krek asnya. Nah, ini. Nah, nanti ada perubahan di sini ya kalau di stroke teman-teman. Di bagian crankcase bagian depan. Nah, bagian sini ya, karena stang share itu mentok di sini. Nanti karena di stroke ya. Mentok di sini, ini di tuner dikit bagian sininya aja biar stang share nggak mentok, jangan semuanya ke sini. Jadi stang share-nya itu nanti luarnya di gerinda, dibubut, ditipisin. Jadi ruangan crankcase tetap ya, tetap aslinya. Karena begitu pakai krek as ZX, kompresi bawah nih, kompresi bawah meningkat gitu kan. Nah, itu karena ruangan di sini udah padat. Kalau yang digedein lagi ruangannya jadi low lagi, percuma. Jadi krek as ZX kita pasang percuma gitu, karena ruangan crankcase-nya dibikin low. Nah, ini tadinya nih bekas share pecah kayaknya nih awalnya. Nah, ini saya lem ya teman-teman ya. Di sini kan aslinya dia legok. Aslinya dia ada legok teman-teman. Kalau begitu saya lem, saya bikin landai di ininya aja, yang lain nggak ada. Ini hanya untuk membantu tekanan kompresi bawah untuk dorong bahan bakar ke atas biar lebih cepat ya, naik ke ruang bakar. Itu jadi saya lem di sini biar landai. Jadi arahnya tetap, untuk korekannya tetap seperti kemarin, cuman beda di TMB dan TMA dia beda karena di saat pistonnya dia turun lebih 1 mili ke bawah dibandingin standarnya kan, karena ini udah strukan. Nah, itu paling agak banyak dikorekannya. Jadi transfernya, exhaustnya berubah dari yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Tuh. Nah, ini saya buka ya.
Ini saya pasang. Nah, ini stang ser ininya di gerinda ya teman-teman ya. Kalau dia nggak di gerinda mentok. Pas di saat diputar seperti ini dia mentok sini ya. Nah, kalau nggak di gerinda ininya stang sernya. Nah, cuman nggak saya coak karena tetap ini oli samping tetap di jalur aslinya. Ya, kalau oli sampingnya sudah dicampur langsung ke bensin, ini saya coak. Jadi campuran oli samping masuknya lewat sini, lewat coakan. Dicoak pun lebih bagus. Tapi ini enggak, saya memikirkan ketahanan ya. Di saat dicoak mungkin ada apa namanya media ini berkurang, mungkin ketahanannya. Pikir saya itu, logika saya takut kurang tahan aja. Hanya saya coak bagian sini ini yang mentok. Di saat diputar begini dia mentok karena udah lebih naik 1 mili ya mentok. Nah, ini udah saya coak. Terus setang pun saya tipisin, saya gerinda ya. Struknya naik lebih tinggi 1 mili dari aslinya ya teman-teman ya. Nah, ini udah sama. Di sini jalur sini saya lem ya. Di sini kan aslinya ada legokan begitu, legoknya saya lem, saya tambal. Di belakang sini bagian intake nggak ada yang saya apa-apain ya. Saya masih memikirkan korekannya, logika saya seperti itu tuh teman-teman. Nah, ini nanti perubahannya di sini di blok ya, di korekannya, di transfer sama bospornya teman-teman. Transfer, bospor dia akan berubah semuanya nanti. Di lubang sini ya, lubang sini, ini sama ini, nanti ini pasti dia lebih turun 1 mili, naik pun 1 mili gitu kan ya. Transfer naik ke atas 1 mili, turun pun 1 mili karena struknya lebih tinggi 1 mili. Jadi kalau main krek as itu di saat kita nambah 1 mili dia akan nambah ke atas 1 mili dan ke bawah pun 1 mili. Hitungannya itu di angka langkahnya itu jadi nambah 2 mili teman-teman. Itu hitungan rumusnya, ke atas mili, ke bawah mili gitu ya. Gitu. Nah, untuk di sini nanti sama, paling saya porting polis aja daerah sininya. Ini sama seperti kemarin saya turunin. Nah, ini sama turunin juga bentuknya. Hanya perbedaannya di sini ya. Di lubang transfer dia lebih naik dan lebih turun. Ini sama, lebih naik dan lebih turun. Nanti exhaust pun seperti itu, lebih naik dan lebih turun. Nanti saya pasang di sini ya, saya perlihatkan sama teman-teman. Jadi packing ini tuh kalau bisa, ini beda dengan patak nih. Kalau 4 tak di saat naik stroke ya kan, udah yang penting seher itu nggak nongol atau dibikinin packing biar nggak nongol gitu kan. Nah, itu udah aman. Nah, kalau di 2 tak di saat kita pasin pistonnya itu biar nggak nongol, di TMB-nya itu berantakan teman-teman ya kan. Di saat TMB ruangan-ruangan lubang-lubangnya itu di atas seher. Jadi seher itu di saat TMB sehernya di bawah lubang. Sedangkan itu apa namanya, bukan seperti itu. Harusnya di saat TMB di situ lubang pun sejajar dengan piston. Ini yang saya pahamin ya, logika saya gitu kan. Karena saya memahaminya sebab dan akibatnya gitu. Kalau motor kencang berarti disebabkan oleh apa, makanya akibatnya itu motor itu kencang. Ini yang diganti penyebabnya, akibatnya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat di posisi pistonnya ya. Ini untuk sama-sama belajar. Ini eksperimen juga nih, karena untuk korek harian, untuk warawiri gitu kan, untuk touring saya pakai stroke up itu yang tinggi itu ya. Mohon maaf, baru sekarang ini eksperimen gitu kan. Hati ya kalau ngukur jangan sampai ada kotoran ya. Ini
Ini bloknya baru teman-teman, blok pistonnya, karena yang kemarin kan bloknya menurut saya logika saya nggak pas dengan ukuran saya, karena kan setiap mekanik saya bilang punya cara tersendiri, cara masing-masing gitu. Yang menurut logika saya nggak cocok, bloknya nggak pas, makanya saya minta ganti sama bosnya ini teman-teman. Masih bos minta ganti nih. Aja nah. Nah ini lihat, ini udah pas ya. Ini belum saya press, saya pegang dulu aja, dipegang, kipasnya dipres. Ini seharusnya dipres, kalau untuk ukur begini dipres ya. Nah ini teman-teman, lebih nongol ya pistonnya ya, lebih nongol udah pasti. Kalau nggak ada packing itu sekitar 1 milian. Nah itu lebih nongol pistonnya. Nah kalau di 4 tak ganjel packing ataupun diratain ya, biar nggak nongol, udah beres. Karena yang kerja nanti untuk isap buangnya itu adanya di head ya teman-teman, di silinder head, di silinder kop, dari noken as sama klep. Di sana yang kerjanya. Kalau ini yang kerja di sini di blok share teman-teman, makanya harus penyesuaiannya itu di blok lagi. Jadi ini nggak saya potong, tetap nongol, tapi nanti headnya yang saya bikin nut ya, saya kasih nut. Nah ini kita bikin TMB, kita arahkan ke TMB teman-teman. Nah ya, kelihatan ya. Di saat TMB, piston itu di bawah lubang teman-teman. Nah ini yang harus kita perhatikan di sini. Lubang ini dipasin dengan bibir piston, disamain sama dengan standarnya. Standarnya dia kan seperti ini nih. Nah lubang dan bibir piston itu dia sejajar. Berhubung ini sudah distrukin, makanya di TMB-nya pun dia lebih turun lagi 1 mili. Nah lubang ini dibikin sama lagi seperti aslinya ya, logikanya seperti itu aja. Tuh ini 1 mili. Nah nanti atasnya, di bagian atas teman-teman nggak korek pun nggak terlalu masalah ya, karena saya korekan saya tuh untuk harian di bagian atasnya Ninja nggak pernah saya korek, makanya ini saya rapiin hanya di TMB-nya aja, di lubang transfer, terus bospor sama lubang exhaust ya. Nah lubang exhaustnya, nah itu sama lubang exhaust ini. Pistonnya ada di bawah juga, nanti lubang exhaust dikerok lagi bawahnya. Atasnya tetap, kalau exhaust saya ambil ya standarnya, biasanya kan saya bikin 31,5. Nah maka ini nanti kan 1 mili. Nah dia lebih nambah 1 mili. Nah jadi berarti kalau di sini sekitar 30,5 gitu jadinya kalau dari sini. Kalau ditambah lagi nanti sama nut tersebut atau packing di atas ya, bukan di bawah kalau 2 tak. Kalau enggak dibikin nut di head ya. Jadi hitungan di sini itu 30,5 dari bibir atas. Tapi lubang exhaust sudah lebih gede dari biasanya. Itu nanti kompresinya bikinnya agak padat ya, dari seperti korekan harian yang seperti biasa. Ini headnya. Nah ini teman-teman, nutnya tinggi ya, ini udah saya bumbut nih nut sininya. Nut headnya jadi 1,2 teman-teman, nut headnya 1,2 gitu kan. Biasanya kan saya bikin 0,2. Nah berhubung ini stroke up, strukan lebih tinggi dari standarnya 1 mili, maka declear seperti biasanya 0,5 sampai dengan 0,7. Nanti kan piston kalau motor biasa agak mendem sekitar 0,3.
nut head saya bikin 0,2 jadi 0,5 declare-nya. Ini pun seperti itu, total declare-nya dihitungnya sama sekitar 0,5 ya untuk warawiri gitu kan. Derajat ininya saya bikin 14 nih, lebih padat nih. Itu karena exhaustnya agak tinggi, jadinya nanti lubang exhaust itu lebih gede dibandingin yang standar yang korek harian yang biasa saya bikin ya teman-teman. Oke, mungkin di situ dulu penjelasannya. Nanti setelah dikorek baru kita lanjut ke yang lain ya. Untuk palep pun sama, palep paling nanti saya kasih lidahnya aja pakai kaek ya palepnya ya. Oke, kita ukur dulu ya. Di sini kalau packing ini diganjel, packing blok ya, packing blok ditambahin lagi biar nggak begitu nongol gitu kan, itu TMB nya lebih berantakan teman-teman. Jadi packing ini kalau bisa yang aslinya itu dibuang, dikerok, diambil sengnya aja, itu diambil platnya. Kalau packing aslinya kan dia ada sengnya tuh 0,02 apa 0,03 mili gitu kan, tipis banget ya di sininya. Jadi cuman packing itu dilem nanti. Jadi tetap untuk korekannya di TMB-nya itu nggak terlalu banyak, sekitar paling banyak itu 1 mili gitu teman-teman ya. Ini untuk ngejar keamanan karena saya pakai untuk harian. Jadi korek hariannya ini emang sedikit ekstrim ya, itu teman-teman. Ya kita lanjut ke pengukuran. Tadi kan udah saya jelasin, nanti saya ukur dulu. Nanti setelah dikorek hasilnya seperti apa. Ya, kita lanjut nanti ya. Oke, rumah kopling nih teman-teman. Ini saya bolongin ya. Nggak tahu tujuannya apa nih. Biar bolong. Biar bolong. Dibolongin tujuannya biar bolong. Untuk sirkulasi oli ya. Jadi di saat hidup sebentar oli udah masuk gitu kan. Nah terkadang kalau kampas koplingnya pakai Scorpio kan dia bisa lebih irit biayanya. Nah ini butuh oli banyak kalau pakai kampas Scorpio. Karena bentuk kampasnya beda. Kalau kampas koplingnya Ninja, dia nggak dibolong-bolongin pun nggak diapain juga, udah pasti awet karena mahal itu harga kampasnya tuh. Oke, menepuh. Sekian. Cocok teh aman. Ini ada ringnya. Nah, ini apa nih, Ben? Nih. Asbak. Nah, ini sama, ini di jalur ininya saya bolongin. Buat sirkulasi oli aja, teman-teman, biar kampas itu lebih awet. Tujuannya sih seperti itu. Kita hanya bicara logika aja.
Kalau cinta kadang-kadang nggak pakai logika kalau kata Agnes. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Au. Ya beginilah seru kita kalau masang mesin sambil tertawa. Jadi riang. Ya. Dua-dua. Loro-loro. Loro likur. Loro-loro mencarinya nih per. Iya. Yang limit ya efeknya. Oke. Ampasnya nganggo asli sijine 70 lebih sekarang. Aduh ampun kali 6 akeh. Jadinya berapa? Banyak. Jadinya 70 kali 6 banyak ya. Tuan. 76. Hah? 76. Ya, 76. Banget. Ini jual motornya buat beli kampas ya. Jual deh motornya buat beli kampas. Nah ini teman-teman perbedaannya. Ini Scorpio, ini kampasnya Ninja, ini kampas Scorpio. Nah di saat pakai Scorpio kalau lagi adem baru hidup nih masuk gigi biasanya dia agak loncat. Jadi beda sirkulasi olinya, makanya kalau dibor-borin meskipun pakai Scorpio masih adem masuk gigi langsung bisa pre koplingnya. Bedanya di sini. Dia syaratnya lebih banyak kalau punya Ninja ya. Ini oli pada mendem di sini, pada nginep. Ya. Dia balik lagi nggak? Balik lagi nggak? Emang? Kan udah kasih duit ya. Kagak tuh buat biaya perobatan bapaknya. Banyak buat bayar infusan. Enggak balik lagi. Emang? Nah, belum. Baru bukan itu mah. Buat infus ang. Ya udah tuh bawa dulu aja. Pantesan kata dia mana? Berarti dia minta duit dia yang mananya ya. Iya loh kata gue balik lagi. Ya. Boleh. Kopi. Nih, duit yang buat itu ya. Tadi si anterin dah, saya tadi disuruh ke sana sih. Mana gitu. Pau. Takutnya dia lagi butuh duit. Pasti. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Kan. Ini mesin tengahnya sudah terpasang ya teman-teman. Nah ini yang saya lem kemarin arah ininya ya biar lebih menekan bensinnya lebih cepat naik ke atasnya ya. Nih, saya lem ini aja ya, saya bikin landai bagian sini aja. Nah ini sama ini yang lainnya nggak saya apain. Ini kertasnya karena udah jet egg kan, jadi lebih cepat lagi untuk bensinnya naik ke atasnya lebih cepat lagi. Ini untuk memperbaiki arah aja. Ini kan seterukan 1 mili. Nah ini lubang portingnya ya. Exhaustnya saya bikin 31 lebih tinggi dari yang biasanya, korek harian biasanya. Di sini sama, di sini saya cuman porting polis aja daerah sini. Cuman bagian dalamnya ya teman-teman ya, di TMB-nya dia turun. Bagian dalam, bagian sini nih. Bagian sini turun, ini turun ya. Turun lagi ke bawah 1 mili sama semuanya. Exhaust pun turun 1 mili. Semuanya. Ini ya yang disebut mungkin korekan hariannya Sultan kali ya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini portingannya seperti ini teman-teman.
turun 1 mili, di TMB itu turun 1 mili ya. Nah, untuk naik ke atasnya pun saya taikin 1 mili, jadi ke bawah nambah 1 mili, dari biasanya naiknya pun sama 1 mili. Itu karena saya logikanya hitungan langkah aja, langkahnya naik 1 mili, jadi ke TMB turun 1 mili, naik 1 mili ya. Ini saya pikir-pikir sepertinya itu cukup untuk harian dengan strukan, insya Allah aman ya kan, untuk warawiri, untuk touring ya teman-teman ya. Ini jadi mungkin bensin biar nggak terlalu boros itu, jadi arah di sininya nggak terlalu saya bikin besar, hanya saya porting polis aja. Kalau ini memang saya bikin agak besar dikit ya di sini ya, bospornya ya. Naik bospornya sama kemarin 42, ini saya bikin 41,5 di sininya ya, ke atas ini. Kalau yang ini dari standar saya taikin 1 mili sedikit aja saya bikin, tapi tetap arahnya sama dengan arah standar portingnya pabrik ya, lubang-lubangnya pabriknya sama. Ini bloknya baru seger banget insya Allah nih ya. Ini oke, kita coba pasang. Nanti packingnya packing bloknya itu hanya saya kasih 1 lembar aslinya ya, aslinya saya seset, saya ambil sengnya aja, nanti dilem dikit itu untuk packingnya. Kalau packingnya dibikin tebal, nanti di TMB nya itu lubang-lubangnya terlalu berantakan, gedein lubang-lubangnya teman-teman, terlalu jauh nantinya. Jadi di saat kasih kerengas standar lagi terlalu jauh. Kalau ini dikasih kerengas standar nantinya insya Allah masih bisa terpasang bloknya, jadi arah-arahnya itu nggak berantakan. Coba kita kasih center. Nah itu lubangnya ya, lubang portingnya tuh tetap arahnya kayak aslinya. Lubang bospornya, transfernya sama semua. Nah iya, oke. Ya kita pasang saja teman-teman. Oke. Coba di dia ban ya. Bantal ya. Coba tuh narakona motor nyabut lah. Ulah keren beak. Beli Maxis we. Maxis. Ayo lupa. Maxis. Oh tempo. Tempo baru dinampak juga. Tempo HP. Dinambah juga ininya. Kalau ada kartu umur dengan tanah pandai lesa. Ya, ada satu gitunya. Ya, kayak gitu lah. Ini pistonnya nongol ya 1 mili. Pistonnya nongol 1 mili. Nanti nut headnya dibikin 1,5 ya teman-teman ya. Dibikin nutnya 1,5, ini masih biasa nutnya. Di TMB nya kita lihat. Nah ini kalau pakai strukan di sini harus yang diperhatikan di sini ya, lubang ini nih. Ini harus sama sejajar dengan piston. Karena di saat sudah pakai strukan, piston itu ketinggalan di bawah, lubang di atas. Jadi harus disamakannya di sini yang harus diperhatikan. Nah, biar ruang bakarnya tetap sempurna seperti standar pabrikan. Itu ya. Ini mesin tengahnya sudah terpasang ya teman-teman. Nah ini yang saya lem kemarin, arah ininya ya biar lebih menekan
bensinnya lebih cepat naik ke atasnya ya. Nih, misalnya ini aja ya, saya bikin landai bagian sini aja. Nah, ini sama ini, yang lainnya nggak saya apain. Ini kerkasnya karena udah jet kan, jadi lebih cepat lagi untuk bensinnya naik ke atasnya, lebih cepat lagi. Ini untuk memperbaiki arah aja. Ini kan seterukan 1 mili. Nah, ini lubang portingnya ya. Exhaustnya saya bikin 31, lebih tinggi dari yang biasanya, korek harian biasanya. Di sini sama, di sini saya cuman porting polis aja daerah sini. Cuman bagian dalamnya ya teman-teman ya, di TMB-nya dia turun. Bagian dalam, bagian sini nih. Bagian sini turun, ini turun ya. Turun lagi ke bawah 1 mili sama semuanya. Exhaust pun turun 1 mili semuanya. Ini ya yang disebut mungkin korekan hariannya Sultan kali ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini portingannya seperti ini teman-teman, turun 1 mili. Di TMB itu turun 1 mili ya. Nah, untuk naik ke atasnya pun saya taikin 1 mili. Jadi ke bawah nambah 1 mili, dari biasanya naiknya pun sama 1 mili. Itu karena saya logikanya hitungan langkah aja, langkahnya naik 1 mili, jadi ke TMB turun 1 mili, naik 1 mili ya. Ini saya pikir-pikir sepertinya itu cukup untuk harian dengan seterukan, insya Allah aman ya kan, untuk warawiri, untuk touring ya teman-teman ya. Ini jadi mungkin bensin biar nggak terlalu boros itu, jadi arah di sininya nggak terlalu saya bikin besar, hanya saya porting polis aja. Kalau ini memang saya bikin agak besar dikit ya di sininya ya, bospornya ya. Naik bospornya sama kemarin 42, ini saya bikin 41,5 di sininya ya, ke atas ini. Kalau yang ini dari standar saya taikin 1 mili sedikit aja saya bikin, tapi tetap arahnya sama dengan arah standar portingnya pabrik ya, lubang-lubangnya pabriknya sama. Ini bloknya baru seger banget insya Allah nih ya. Ini kayak kita coba pasang nanti packingnya. Packing bloknya itu hanya saya kasih 1 lembar aslinya ya, aslinya saya seset, saya ambil sengnya aja, nanti dilem dikit itu untuk packingnya. Kalau packingnya dibikin tebal, nanti di TMB-nya itu lubang-lubangnya terlalu berantakan, gedein lubang-lubangnya teman-teman terlalu jauh nantinya. Jadi di saat kasih kerengas standar lagi terlalu jauh. Kalau ini dikasih kerengas standar nantinya insya Allah masih bisa terpasang bloknya, jadi arah-arahnya itu nggak berantakan. Coba kita kasih center. Nah, itu lubangnya ya, lubang portingnya tuh tetap arahnya kayak aslinya. Lubang bospornya, transfernya sama semua. Nah, iya, oke. Saya cabut tuh. Cabut. Cangkung tuh. Ini pistonnya nongol ya 1 mili. Pistonnya nongol 1 mili. Nanti nut headnya dibikin 1,5 ya teman-teman ya. Dibikin nutnya 1,5, ini masih biasa nutnya. Di TMB-nya kita lihat. Nah, ini kalau pakai seterukan di sini harus yang diperhatikan di sini ya, lubang ini nih. Ini harus sama sejajar dengan piston. Karena di saat sudah pakai seterukan, piston itu ketinggalan di bawah, lubang di atas. Jadi harus disamakannya di sini yang harus diperhatikan. Nah, biar ruang bakarnya tetap sempurna
seperti standar pabrikan itu ya. Ini saya scrap, udah bocor, indukan palpnya udah pada pecah. Seharusnya ganti rumah palpnya, tapi saya akalin dulu, saya scrap dulu. Nanti lidah palpnya saya ganti pakai KX ya, lidahnya ya, lebih keras lagi biar lebih padat. Nah, ini cara ngeratainnya begini teman-teman, pakai amplas di kaca ya. Jangan terlalu nekan, diambangin aja ngamplasnya. Jadi kalau kelihatan udah rata udah cukup. Nah, ini pada pecah nih. Tuh, pada retak, seharusnya ganti. Tapi udah kebanyakan yang diganti teman-teman. Kita coba scrap dulu, ganti lidahnya aja. Pakai Kawasaki KX ya, lebih keras dibandingin Ninja aslinya. Cukup kayaknya nih. Nggak usah diganjel lagi ya, kalau saya punya KX langsung pasang aja. Kalau diganjel lagi terlalu berat. Langsung rapet. Ini kalau buat ngeratain bukaannya begini ya, ini tekan aja ke bawah. Nanti kalau mentok di crankcase cukup didorong, jadi pas banget di dalam crankcase-nya pas. Tarik aja ke bawah pakai obeng, jadi rata. Nah, gini cukup ya. Ini udah ketahuan pasti rata semua tekanannya. Nah, cukup. Nanti bisa dirasain teman-teman segimana kerasnya pakai indera perasaan. Oke. Limahan we.
Iya, dari ring share udah lama. Lama. Ganti ringnya aja kamu. Prosesnya gede, nggak bisa, nggak ada eceran. Terus set dia. Hah? Tahu jasa hari bisa nggak? Iya kan pego kan? Terus pego kan? Sen corona bu? Enggak. Hmm? Ada juga. Ada lu ngerasain aja. Meriang bu. Meriangnya aneh, tebel. Kebas kayak orang gimana ya? Ngilu dah, pada ngilu. Kayak mobilnya pada ngilu sama.
Cadangan nih. Cadangan. Skansit.
Sukin, ayo. Udah lama nyetir motor. Udah lama kita nyetir motor ini. Jual pulang kampung ah. Apa? Untuk tujuannya? Enggak, hari kita dulu pulang kampung. Banyak orang tinggi itu. Ada Indo tadi, kita tes. Ya, alhamdulillah korek hariannya Sultan sudah selesai, sudah rampung ya teman-teman. Karbunya saya pakai PWK BRT ya, Superflow, diameter karbu penturinya 30 mili. Knalpot blok sehernya original standar porting ya, setrukan 1 mili. Jadi cc motor ini sudah naik jadi 155 cc ya. Untuk saya ini untuk korek harian agak ya sedikit ekstrim kalau menurut saya, nggak tahu untuk teman-teman mungkin sudah biasa, tapi alhamdulillah ini pakai main jet 142, pilot jetnya 65, pakai karbu PWK BRT ya, serukan 1 mili. Jadi cc nya naik 154, sekian dari 155 ya teman-teman. Tuh teman-teman, kerjaannya sudah selesai. Saya dikasih tangan bikin korek harian yang agak sedikit ekstrim sama pemiliknya ini si bos Sultan. Menurut saya ya kan, keras pakai JetX serukan 1 mili, pistonnya tetap standar 59, bloknya standar. Pengalaman saya seperti itu, dari porting semua udah saya jelasin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.